Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 28 Maret 2025, Kejadian 26 ayat 26 sampai 28. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau." Jadi satu sisi, saudara, mereka orang-orang di luar itu mengawasi kita untuk melihat kelemahan kita. Tapi di sisi lain, mereka juga akan kagum saat mereka melihat hidup kita yang diberkati oleh Allah. Apa yang mereka lihat, saudara ya? Perhatikan ayat 12 sampai 13 Kejadian 26 ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kapan itu terjadi, saudara? Saat kelaparan sedang terjadi di negeri itu. Di sini kita belajar bahwa Tuhan adalah pemilik alam semesta. Ia bisa mengubah kekeringan menjadi subur. Saudara, kemudian saat Ishak dan orang-orang menggali sumur, maka lembah itu, maka dikatakan keluarlah air dari lembah itu. Kejadian 26 ayat 19. Sumur Esek namanya. Esek itu dirampas oleh orang Filistin, Ishak mengalah. Kemudian menggali sumur lain ayat 21. Dan Ishak dapat air juga di sana, disebutnya Sitna. Diserobot juga, saudara ya. Ishak mengalah lagi. Kemudian Ishak menggali sumur lain dan tidak ada pertengkaran, saudara ya. Maka dinamai oleh Ishak Rehobot, Tuhan memberikan keleluasaan, kelegaan, ayat 22. Luar biasa, saudara, apa yang terjadi dengan Ishak. Di saat itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan mengulang berkat yang diberikannya kepada Abraham dalam ayat 24. "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Saudara, luar biasa yang terjadi dengan Ishak ini. Apa pelajaran rohani yang kita dapatkan dari beberapa hal ini, saudara ya? Saat kita tahu Tuhan menyertai kita senantiasa. Yang pertama, bukan berarti saat engkau jujur, tulus, tidak akan ada pertengkaran. Itu yang terjadi dengan Ishak. Karena Tuhan dapat bekerja juga melalui kesulitan. Intinya mengalah, itu dilakukan oleh Ishak. Ishak mengalah walaupun hamba-hambanya Abimelek menyerobot sumur miliknya. Yang kedua, bukan berarti janji penyertaan Allah menjamin bahwa tidak akan ada rintangan kesulitan. Ishak mengalaminya, saudara ya. Yang ketiga, saudara, kekeringan apapun yang terjadi dalam hidupmu, saat engkau bersandar dan taat sama Allah, saudara, akan dibuat Allah itu menjadi 100 kali lipat. Ishak satu langkah melampaui ayahnya, saudara. Dia tidak lari ke Mesir, dia tetap menuai panenan 100 kali lipat di tanah yang kering. Tuhan buat menjadi subur. Saudara, yang keempat, kalau sepertinya usahamu gagal atau digagalkan orang lain, diserobot dulu sama orang lain, jangan putus asa, karena Tuhan suatu saat akan memberikan Rehobot, ruangan, room dalam hidupmu. Suatu saat engkau akan mendapat kelegaan, bahkan rest yang sesungguhnya dalam kebahagiaan kekekalan bersama dengan Dia. Amin, saudara. Yang kelima, saudara, yang terakhir, seperti Abimelek terhadap Ishak, maka berlaku Amsal 16 ayat 7. "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Abimelek itu menganggap Ishak itu musuhnya. Tapi apa? Dia datang sama Ishak. "Engkau tidak perlu takut kepada musuhmu, karena misi kita adalah membawa damai seperti ucapan Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Amin, saudara. Suatu saat musuhmu akan datang mencari damai melalui dirimu. Nah, mari kita masuki hari ini dengan iman demikian. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.